Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Rabu malam ini tanggal 27 September 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus maha baik. Katakan, Yesusku maha baik, Dia Bapa yang setia. Hari berganti hari, selalu saya katakan tanggal berganti tanggal. Kemarin tanggal 26, sekarang sudah tanggal 27. Terus waktu berjalan, besok tanggal 28. Sampai nanti kita akan memasuki tanggal yang terakhir di bulan September. Dan bulan September akan kita tinggalkan. Dan kita memasuki bulan Oktober. Dan bulan hari yang sudah kita tinggalkan tidak akan terulang. Maksudnya hari dan tanggal yang sama itu tidak terulang dua kali. Seperti hari ini tanggal 27 September tidak terulang tahun 2023. Akan terulang 27 September tapi tahun yang berbeda, yaitu tahun depan. Tahun yang sudah kita lewati 2022 atau 2021 tidak akan terulang selama-lamanya. Sudah katakan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Dan kita melangkah menuju jalan yang kekal, perkara yang kekal, hidup yang kekal, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Kita mencari jalan Tuhan yang sempurna. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, kita baca nanti dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 1 sampai 14. Dikatakan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kita menyesal kalau sampai Tuhan tidak berkenan kepada kita. Oleh karena itu mari kita mau mencari jalan yang sempurna. Jalan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin, haleluya. Oh Yesus, tuntun hidupku, bawa di dalam kebenaran-Mu. Saya Pastor Yakob Rahmat akan nyanyi jalan dari Allah. Amin. Jalan yang sempurna, jalan yang sempurna. Oh Yesus, kehidupanku. Amin, haleluya. Oh sampai selamanya. Amin, haleluya. Oh jalan dari Allah. Amin, haleluya. Jalan yang sempurna. Oh Yesus, itulah kehidupanku. Oh sampai selamanya. Amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Oh dalam dari Allah Tuhan Yesus, jalan yang sangat sempurna. Oh Yesus, kehidupanku. Amin. Oh sampai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya
segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai. Amin. Oh, jalan dari Allah, amin. Oh, jalan yang indah dan sempurna. Oh, Yesus, kehidupanku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Layakkan sebentar kami, sebentar mau baca firman Tuhan. Firman-Mu itu jalan yang sempurna, melimpah terang dalam hidupku. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku. Aku Bapa orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa, hidupku adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, dipercaya malam ini Engkau dengar doa kami Bapa. Kalau di antara anakku yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka punya masalah, Bapakku Yesus, Engkau tolong memberikan jalan keluar, kelegaan, damai sejahtera buat setiap kami, dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Jalan Tuhan yang sempurna senantiasa ada di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berjalan jalan yang salah, jalan yang sesat, tapi berjalan di jalan kehidupan kebenaran, kehidupan kekal buat selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, selalu kita rutin tiap malam datang kepada Bapa yang sangat kita cintai, Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus senantiasa menuntun langkah kita. Jangan ada celah, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, banyak celah, hancur kita, akan menuju kepada maut. Tapi kalau kita berjalan-jalannya Tuhan, Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti hanya di dalam Dia satu-satunya jalan yang membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan kita baca Hosea pasal 8 ayat 1-14 malam ini. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Haleluya. Jangan sampai kita melangkah di jalan yang salah. Jangan sampai kualitas hidup kita hancur, saudara.
Jadi tidak berkualitas namanya itu, karena tidak sesuai standar firman. Maka pentingnya kita ikuti jalannya Tuhan. Pagi malam kita baca firman Tuhan, supaya kita makin lebih dalam dengan Yesus, lebih memahami apa maunya Tuhan. Seperti malam ini kita baca, jangan sampai kita tidak berkenan seperti bangsa Israel tidak berkenan. Mari kita cari hal yang tidak berkenan seperti apa sih? Maunya Tuhan seperti apa? Kita melangkah selaras dengan maunya Tuhan, supaya kita selamat. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kalau berlindung kepada Yesus, berarti jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Coba saudara pikir, apakah uang menjadi sentral kita? Ya, uang bisa hilang. Ya, uang ditipu udah selesai. Ya, banyak mereka itu yang kena tipu uang, ya. Mungkin di bank atau dimanapun, ya, bisa terjadi. Kalau kita mati meninggalkan dunia ini, uang tidak bisa kita bawa. Uang bukan juru selamat. Aset bukan juru selamat. Semuanya bukan juru selamat. Tapi hanya satu-satunya juru selamat kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Lihat ini. Ini bukti nyata. Mereka tidak berkenan kepada Tuhan karena mereka sudah banyak melangkahi perjanjian Tuhan. Tidak komit. Telah mendurhaka kepada pengajaran. Artinya tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita melangkah dari janji Tuhan. Jangan sampai kita tidak komit. Seperti saya atau Selamat Anugerah tahun saya komit memberitakan firman Tuhan dari 1 Januari 2021 sampai hari ini saya komit. Tidak pernah tidak atau absen tidak pernah, saudara. Sampai 27 September. Puji Tuhan. Malam ini kalau kita lihat angkanya adalah 999B. Atas kemurahan Tuhan, besok tanggal 28 September 2023 hari Kamis pagi itu sudah memasuki angka 1000. Oh, saya berterima kasih kepada Tuhan. Sudah pecah telur 1000. 1000A, 1000B. Berarti besok Kamis pagi, Kamis malam angka 1000. Saya memasuk angka 1000, sudah. Angka 1000. Berarti kalau sudah masuk ke angka 1000, berarti saya dikatakan kali 2. Berarti 2000 kali saya sudah sampaikan firman Tuhan. Ini suatu kemurahan Tuhan yang besar. Kalau bukan atas kemurahan Tuhan gak bisa sampai 1000, sudah. Ini pun masih 999. Saya berdoa Tuhan kasih panjang umur buat saya. Kasih kesehatan. Supaya atas rahmat dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besok Kamis pagi tanggal 28 September 2023. Saya memasuki angka 1000A. Sampai malamnya 28 September 2003 Kamis malam 1000B. Dan Jumat pagi 1001 angkanya. Kemurahan Tuhan. Asal kita mencari berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai melangkah mendurhaka kepada Tuhan. Yudas Iskariot sudah mendurhaka kepada Tuhan. Dia sudah tidak sesuai dengan janji komitmennya. Seperti siapa lagi, saudara, tidak komit? Raja Saul, ya, disuruh bunuh Raja Agag. Dia ternyata tidak dibunuh Raja Agag, maka disimpan. Malah diambil domba-domba emas perhiasan. Ya, itu sudah tidak berkenan sama Tuhan. Maka dicabut kewenangan haknya dari Raja Saul. Pindah kepada Raja Daud. Maka pentingnya kita harus konsisten. Ayat yang kedua. Kepadaku mereka berseru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik. Biarlah musuh mengejar. Lihat ini. Percuma dia menyebut Tuhan yang mengenal. Tapi kenyataan dia ingkar. Dia tidak sesuai dengan apa yang berjalan. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, saudara. Israel telah menolak yang baik. Ya. Ayat yang keempat. Mereka telah mengangkat raja. Tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka. Tapi tidak setahuku. Dari emas dan peraknya. Mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka dilenyapkan. Inilah contoh bangsa Israel. Seringkali melangkah
seenaknya sendiri. Pada waktu Raja Saul aja, mereka kan minta cepat-cepat itu. Ya, mereka minta cepat-cepat ada raja. Ayo buktinya tuh, Raja Saul ternyata dia setia, dipilih sama Tuhan, ternyata tidak bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Bangsa Israel mendurhaka kepada Tuhan. Ya, mereka sudah membuat berhala-berhala bagi diri sendiri. Ya, pantesan Tuhan marah, saudara ya. Mari kita mencari perkenanan Tuhan. Ayat yang kelima, aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama lagi tidak dapat disucikan. Orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpi alat lembu. Sama lembu itu dia bikin manusia, saudara. Ya, bukan dari Tuhan. Kenapa disembah-sembah? Pokoknya berhala patung buatan manusia jangan pernah disembah, tapi sembahlah hanya Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan mulai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagian keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi hadiah cinta. Jadi saya sudah katakan, Asyur Efraim itu adalah suku yang tidak berkenan sama Efraim itu adalah Israel. Ya, Israel bagian utara, karena kerajaan bangsa Israel kan pecah dua. Israel utara, Israel selatan. Ini Israel utara Efraimnya, ada 9 suku. Kalau Israel selatan itu Yehuda, Benyamin, dan suku Lewi. Ya, dan mereka berkenan sama Tuhan, tapi mereka semua rata-rata berdosa semua sama Tuhan, nyakiti hati Tuhan. Tapi mari bagi kita, jangan pernah tidak berkenan sama Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, saudara. Ayat 10. Sekalipun mereka membagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Pengajaran Tuhan, firman Tuhan, banyak mereka abaikan, tidak taat kepada firman. Demikian juga bagi kita. Mari, firman yang saya sampaikan pagi malam, Bapak Ibu dengar baik-baik. Itu firman Tuhan. Suara saya Tuhan ciptakan. Bapak Ibu ciptaan Tuhan. Mari itu firman Tuhan. Ikuti Yesus kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, terus saya mau baca ayat 13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan hukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Coba dihukum sama Tuhan. Semua ada hukum tabur tuai. Kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, pasti ada hukuman, saudara. Tapi mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kita kembali ikuti firman Tuhan. Ayat 14. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah baca Hosea pasal 8. Dan kita berdoa besok pagi kita baca Hosea pasal 9. Yang penting di sini mari. Tema firman Tuhan hari ini. Supaya kita mencari perkenanan Tuhan. Jangan sampai mereka, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kalau tidak berkenan, berarti tidak masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Seperti tertulis, saudara. Saya mau baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 8. Coba kita lihat, saudara. Bilangan pasal 14 ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, janji Tuhan, kita akan masuk ke negeri perjanjian Tuhan, itu kerajaan surga bagi kita. Tapi kalau tidak berkenan, kita habis, saudara. Seperti Kaleb, kalau kita lihat menjadi perkenanan Tuhan ayat 24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan yang mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa mereka ke negeri yang telah dimasukkan itu, dan keturunannya akan memiliki. Amin. Kaleb diberkati Tuhan, karena Kaleb mengikuti aku, kata firman Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga masuk ke negeri perjanjian Tuhan, sampai kepada keturunannya diberkati. Amin. Mari melalui firman Tuhan, kita menjadi perkenanan Tuhan, yaitu ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Jangan ikuti manusia, ikuti Yesus firman Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Rajin kita menjadi taat kepada firman.
jadi pelaku firman. Ikuti firman yang selalu saya sampaikan. Ikuti, baca, dengar baik-baik, dan lakukan seperti saya rutin baca Alkitab kepada Bapak Ibu pagi malam. Dan saya melakukan firman Tuhan dengan setia. Sampai suatu hari kelak Tuhan berkenan kepada saya, berkenan kepada Bapak Ibu, akan dibawa kepada suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh jalan dari Allah. Amin. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Oh jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuk di surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti jalan Tuhan yang sempurna, supaya hidup kita menjadi perkenanan Tuhan, supaya janji Tuhan kita bisa masuk di negeri yang Tuhan janjikan, kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.